Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video ini akan membahas tentang getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk bagian yang ke-9, yaitu membahas tentang gelombang longitudinal. Materi ini dipelajari antara lain oleh siswa kelas 8 semester 2. Baik, kita mulai. Segala macam suara yang kita dengar, entah itu pada saat berbicara dengan teman, dengan orang lain ya, mendengarkan musik, mendengar suara mobil pemadam kebakaran, suara gema, guntur, dan sebagainya, itu adalah contoh dari gelombang longitudinal. Nah, seperti apa sih gelombang longitudinal? Nah, sebelumnya saya informasikan kembali, gelombang longitudinal itu masuk di materi gelombang, di mana gelombang itu ada dua macam. Dilihat dari medium rambatnya, ada yang merambatnya melalui medium berupa zat cair, padat, dan gas, itu termasuk gelombang mekanik. Sedangkan merambatnya gelombang tanpa melalui medium itu masuk gelombang elektromagnetik. Nah, yang akan kita pelajari adalah masuk di gelombang mekanik, di mana gelombang mekanik berdasarkan arah rambatannya itu ada gelombang transversal, ada gelombang longitudinal. Di video yang lalu sudah membahas gelombang transversal, gelombang yang bergerak tegak lurus terhadap arah rambatannya. Sedangkan longitudinal, gelombang yang memiliki arah getaran yang sama atau sejajar dengan arah rambatannya. Baik, kita mulai untuk longitudinal. Bisa kalian perhatikan, ini adalah gambar dari gelombang longitudinal. Bisa kalian perhatikan, ini animasinya melalui percobaan Slinky. Nah, ini adalah dari percobaan Slinky ya, yang dilempar ke samping, maka akan ada rambatan longitudinal ya, dan ini adalah gambarannya. Jadi kalau kita lihat, gelombang longitudinal itu berupa rapatan dan renggangan, di mana satu rapatan, satu renggangan itu disebut satu gelombang. Nah, ini terjadi pada pegas, pada bunyi ya. Kemudian arah rambatnya tadi sudah saya jelaskan sejajar dengan arah getarannya. Bisa kalian perhatikan ini gambarnya. Itu ya tentang gelombang longitudinal. Nah, mempunyai bagian-bagian apa saja gelombang longitudinal, atau besaran yang diamati apa saja, besaran yang dihitung apa saja. Ada periode ya, sama seperti pada gelombang transversal, sama juga seperti pada getaran. Periode simbolnya T besar adalah waktu untuk satu gelombang. Kalau di getaran kan waktu untuk satu kali getaran, ini satuannya sekon. Frekuensi ya, F sama dengan gelombang transversal, juga sama dengan getaran. Panjang gelombang ya, panjang gelombang itu dalam hal ini panjang satu gelombang, lambda, satuannya bisa cm, bisa meter. Kemudian jumlah gelombang seluruhnya, m. Kemudian ada kecepatan gelombang atau cepat rambat gelombang, punya simbol V ya. Ini lebih jelasnya. Kalau frekuensi adalah punya simbol rumus N per T ya, karena banyaknya gelombang tiap sekon. Sedangkan periode waktu untuk satu gelombang, maka rumusnya T per N, waktu per jumlah gelombang seluruhnya. Sedangkan panjang gelombang atau lambda itu adalah panjang satu gelombang itu gambarannya satu bukit satu lembah gitu, atau satu gunung satu lembah, atau satu perut satu lembah, tergantung cara memberi namanya. Oke, sedangkan cepat rambat simbolnya V adalah jarak yang ditempuh gelombang dari satu ujung
ke ujung yang lainnya dalam waktu tertentu. Ada 3 rumus. V sama dengan lambda per periode, atau lambda kali frekuensi, atau S per T, di mana S di sini adalah panjang gelombang seluruhnya dari awal sampai akhir per waktu. Oke, kita latihan soal. Perhatikan gambar di bawah ini, ada gelombang longitudinal, di situ tertera ada panjang seluruhnya 6 meter. Kemudian jika gelombang itu dibentuk seperti gambar dan memerlukan waktu 6 sekon ya. Nah, hitung nilainya jumlah gelombang, lambda, frekuensi, periode, dan cepat lambat gelombang. Kita mulai dari yang jumlah gelombang. Jumlah gelombang adalah N ya. Perhatikan ada 3 gelombang. Kita cek. Satu gelombang itu satu rapat, satu renggang, atau satu renggang, satu rapat. Nah, ini rapat renggang satu gelombang, ini rapat renggang satu gelombang, rapat renggang satu gelombang. Betul ya, ada 3 gelombang. Lambda itu adalah simbolnya ini ya, 2 meter panjang satu gelombang. Kalau panjang seluruhnya 6 meter. Nah, jumlah gelombangnya kan ada 3 gelombang, berarti panjang seluruhnya dibagi berapa jumlah gelombang seluruhnya. Nah, jumlah gelombang seluruhnya 3, panjang seluruh gelombang 6 meter, 6 dibagi 3, 2 meter ya kan. Jadi panjang satu gelombang atau lambda 2 meter. Frekuensi punya rumus N per T. N nya berapa? 3 ya. Waktunya berapa? 6 sekon, tinggal masukkan aja 3 per 6. Berarti frekuensi ketemu 1,5 Hz ya. 3 dibagi 6 setengah Hz ya kan. 1 per 5 Hz, setengah maaf ya. Jadi 1 per 5, 1,5 Hz ya kan. Maaf. Jadi frekuensinya ketemu setengah Hz, 3 per 6 ya kan. Yang berikutnya periode. Periode T besar ya, T per N. Tinggal masukkan aja. T nya berapa? 6 sekon waktunya ya. N nya jumlah gelombang 3. Jadi periode ketemu 2 sekon. Yang berikutnya cepat lambat gelombang itu punya 3 rumus. Bisa V sama dengan S per T, bisa V sama dengan lambda per periode, atau lambda kali frekuensi. Kita ambil misalkan V sama dengan S per T, masukkan aja. S nya adalah 6 ya, jadi jarak seluruhnya ya, panjang seluruh gelombang ya kan. S-nya kan panjang seluruh gelombang, berarti waktunya 6 sekon, 1 meter per sekon cepat lambatnya. S di sini adalah panjang seluruh gelombang 6 meter, kemudian waktunya 6 sekon, berarti cepat lambatnya ketemu 1 meter per sekon. Misalkan kita menggunakan rumus V sama dengan lambda per T, tinggal masukkan aja. Lambdanya tadi ketemu berapa? 2 kan. Periodenya 2, berarti ketemu berapa? 1 meter per sekon, sama. Cek lagi dengan rumus lambda kali F. Tinggal masukkan aja, lambdanya 2, frekuensinya setengah. 2 kali setengah kan 1. Nah, 1 meter per sekon. Bisa ya. Mudah-mudahan kalian paham, anak-anakku kelas 8. Ada satu soal lagi nih. Nah, ini ada gambar gelombang di mana panjangnya seluruhnya 70 cm dan waktu yang digunakan untuk merambat 0,4 sekon. Pertanyaannya, tentukan nilainya N, berarti jumlah gelombang, waktunya, lambdanya, frekuensi, periode, dan V, cepat lambat gelombang. Kita mulai dari N. N 4 gelombang, kita cek. 1 rapat, 1 renggang, 1 gelombang. Lagi 1 gelombang, 1 gelombang, 1 gelombang. Betul 4 gelombang. T-nya sudah ada di sini.
0,4 sekon. Lambdanya panjang seluruhnya kan 70 cm, sedangkan lambda kan panjang satu gelombang, ya kan. Nah, berapa 70 cm, jumlah gelombangnya 4 gelombang, tinggal bagi, jadi ketemu berapa? 17,5 cm lambdanya ya. Sekarang frekuensinya kita menggunakan rumus N per T, tinggal masukkan aja. N nya berapa? 4, T nya 0,4, jadi 10 Hz F nya ya. 4 dibagi 0,4, 10 Hz. Oke, caranya bisa melalui matematika, bisa dengan 4 per 10 gitu ya. 4 per 10 bisa dicari seperti itu, nanti ketemu 10 Hz. 10 nya naik 40 bagi 4, 10 Hz. Ingat di matematika ya. Pada tentang ini video di gelombang transversal sudah saya jelaskan cara menghitung kenapa 4 per 0,4 ya, memainkan matematika bisa ketemu 10 Hz. Bisa mencari apa sekarang periode itu adalah T per N. Kita masukkan aja, T nya adalah 0,4 waktunya ya, kemudian N adalah jumlah gelombang, ketemu 0,1 sekon. Cepat rambat kita menggunakan S per T, dimana ada rumus lagi, V sama dengan lambda per T atau lambda kali frekuensi, dimana S nya ini adalah panjang gelombang seluruhnya. Kita masukkan menggunakan rumus V sama dengan S per T, masukkan aja. S nya panjang seluruh gelombang 70 cm, kemudian T nya waktunya adalah 0,4, ketemu berapa? 175 cm per sekon. Kita coba cek menggunakan V sama dengan lambda per T. Lambdanya 17,5 cm, per periodenya berapa? 0,1, ketemu 175 cm per sekon. Kita coba menggunakan cepat rambat V lambda kali frekuensi. Nah, kita mengalihkan aja, lambdanya 17,5 cm, frekuensinya 10 Hz. Nah, ketemu 175 cm per sekon. Hasilnya sama. Jadi kalian boleh menggunakan salah satu rumus, bisa semuanya ya. Oke, itu tentang gelombang longitudinal. Mudah-mudahan menambah motivasi kalian belajar sains IPA, khususnya pada gelombang. Oke, terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.